Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 6 mata kuliah Grafika Komputer. Di sini kami akan mempresentasikan dan menjabarkan hasil kerja kami pada pengerjaan tugas kelompok 3 yaitu implementasi algoritma garis dalam Cartesian. Di sini ada beberapa anggota kelompok. Yang pertama ada Dias Islahuddin dengan NIM 34 1118 1098. Selanjutnya ada Indiarto Aji Begawan dengan NIM 34 1118 1114. Dan Ade Ridwan Nugraha dengan NIM 34 1118 1117. Sebelum kami memulai presentasi kami ingin memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Bapak Abdul Gari dengan channel YouTube-nya Bapak Abdul Gari yang telah setia menemani kami dalam menjelaskan berbagai materi mulai dari mata kuliah pengolahan citra digital sampai dengan mata kuliah grafika komputer ini. Lalu selanjutnya ada Google Colab yang kami gunakan untuk memeriksa hasil codingan kami. Lalu ada Get Vidalay yang merupakan salah satu sumber materi kami, dan Geek4Geeks yang juga merupakan salah satu sumber utama dari materi ini. Pada tugas kelompok 3 ini ada beberapa soal yang diberikan, yaitu soal pertama adalah penyelesaian titik menggunakan perhitungan DDA atau Digital Differential Analyzer. Lalu soal kedua adalah penyelesaian titik dengan algoritma Bresenham, dan yang terakhir adalah penyelesaian titik menggunakan algoritma midpoint. Pertama kita akan menjabarkan atau mempresentasikan bagaimana perhitungan DDA dalam menyelesaikan titik-titik yang diberikan. Ada dua buah titik yang diberikan. Yang pertama adalah titik awal dengan 5,6 dan titik akhirnya 15,-9. Lalu titik kedua adalah 3,4, selanjutnya titik akhirnya adalah 10,17. Untuk penjelasan mengenai materi ataupun hal-hal lainnya yang bersifat konsep, mungkin bisa mengunjungi YouTube-nya Abdul Bari dan juga beberapa website yang menyediakan materi seperti Geek4Geeks dan juga website lainnya. Di sini kita akan menghitung beberapa atribut untuk mengkalkulasi perhitungan langkah yang diberikan. Kita akan mulai dari soal nomor 1 dengan titik awal 5,6 dan titik akhir 15,-9. Ada beberapa kalkulasi yang harus diperhitungkan. Pertama ada delta X, lalu ada delta Y, ada M sebagai gradien, ada step, ada X increment dan Y increment. Di sini delta X merupakan selisih dari nilai X awal dan nilai X akhir, lalu delta Y adalah nilai selisih dari nilai X awal dan X akhir. Nah, untuk delta X sendiri menghasilkan nilai 10 karena 15 kurang 5, dan delta Y menghasilkan nilai negatif 15. Lalu kita cari N-nya, yaitu gradien, di mana memiliki gradien 2,5, dan itu di atas nilai X. Lalu kita juga mencari nilai step-nya menggunakan fungsi absolut atau fungsi mutlak dari nilai delta Y, yang mana menghasilkan nilai 15. Nah, dari hal tersebut kita mencari nilai X increment dan Y increment dengan cara membagi nilai delta X dengan nilai step-nya atau nilai dari mutlak delta Y. Nah, lalu untuk nilai untuk nilai Y increment-nya, kita menggunakan nilai delta Y dibagi dengan nilai dari step-nya. Nah, setelah diperoleh hasil tersebut, kita akan mencoba mencari nilainya. Nah, bagaimana cara perhitungan dalam mencari nilai X dan nilai Y berikutnya? Yang pertama, untuk nilai X sendiri, nilai X selanjutnya adalah round atau pembulatan dari hasil nilai X awal ditambah dengan X increment, yang mana nilai awal di sini adalah nilai 5 sebagai nilai X titik awal, dan X increment-nya adalah 0,6667. Lalu untuk Y, untuk mencari nilai Y selanjutnya adalah menambahkan nilai Y, yaitu nilai 6, dengan Y increment-nya yaitu negatif 1. Nah, bisa kita lihat di sini nilai awalnya adalah X. Nilai awalnya ada 5 dan 6,
Nah, ini adalah perhitungannya. Setelah kita tambahkan terus-menerus, kita tambahkan, dan ini ditambahkan sampai menghasilkan nilai yang sama dengan titik akhir, dan hasil ini juga dibulatkan ke titik terdekatnya, maka membutuhkan iterasi yang cukup banyak, lebih dari 10. Nah, hasilnya adalah 15,9 dengan nilai yang tetap. Nah, kita akan masuk ke dalam bagian grafiknya, di mana grafiknya dimulai dari 5,6 sampai ke 15,-9 itu cenderung menurun secara stagnan. Selanjutnya kita akan masuk ke soal kedua. Soal kedua dengan nilai yang berbeda, yaitu titik awalnya 3,4 dan titik akhirnya 10,17. Atribut yang kita gunakan ini sama, di mana delta X-nya yang dihasilkan adalah negatif 7, dan delta Y-nya yang dihasilkan adalah negatif 13. Lalu untuk kemiringan atau gradiennya, kita menghasilkan nilai 1,85 dengan stepnya atau nilai absolut dari delta Y-nya adalah 13. Untuk X increment-nya adalah 0,53, yang mana itu merupakan pembagian dari delta X dibagi dengan stepnya sendiri. Lalu untuk Y increment-nya kita menghasilkan nilai 1, yang mana itu merupakan hasil dari pembagian delta Y dibagi dengan stepnya. Nah, kita akan masuk ke perhitungan langkah. Sama seperti perhitungan langkah sebelumnya, kita menjumlahkan nilai yang X awal dengan nilai X increment sampai itu menghasilkan nilai yang sesuai. Nah, untuk nilai Y-nya juga sama, kita menambahkan nilai Y awal dengan nilai Y increment-nya. Seperti yang bisa kita lihat, di sini merupakan perhitungan secara raw-nya tanpa ada bentuk pembulatan. Jadi kita bisa melihat bagaimana perhitungan 3 ditambah dengan X increment, hasil akhirnya nilai bulat yaitu 10, dan bisa kita lihat ini melebihi dari 10 iterasi. Nah, kita akan lanjut ke bagian grafiknya. Bagian grafiknya sendiri itu menghasilkan nilai gradien yang positif ke atas, karena penambahannya adalah ke atas, ke titik kanan atas. Nah, bisa kita lihat di sini agak cukup landai, dan juga bisa dilihat ada pola di mana setiap penambahan 1X ada penambahan 1Y, penambahan 1X, 1Y, dan selanjutnya. Jadi ada satu kelebihan dari algoritma DDA, di mana dia bisa menerima perhitungan dari nilai positif ke negatif atau negatif ke positif atau lainnya. Jadi algoritma DDA ini bisa menerima di kuadran 1, 2, 3, dan 4. Untuk penjelasan dari algoritma Bressenheim bisa dilihat di YouTube-nya Bapak Abdul Bari atau di website Forbes dan beberapa website pendukung lainnya. Akan ada sebuah anomali di persoalan ini, dan nanti kita akan melihat. Untuk soal awal, kita memiliki titik awal 15,6 dan titik akhirnya 1,-9. Untuk kalkulasi atributnya, ada beberapa yang sama dan ada beberapa yang berbeda, di mana kita tetap mencari nilai delta X dan delta Y yang merupakan selisih dari nilai X dan nilai Y. Lalu kita mencari D yang merupakan yang memiliki rumus 2 delta Y dikurang delta X yang hasilnya adalah 20. Lalu kita mencari nilai is, atau di sini disambelkan dengan E, yaitu merupakan perhitungan dari 2 delta Y yang mana hasilnya 6, dan kita juga mencari delta northeast, di mana itu merupakan hasil perhitungan dari 2 dikali delta Y dikurang delta X, yang mana hasilnya adalah 34. Sebelum kita masuk ke dalam penjelasan selanjutnya, east dan northeast ini merupakan sebuah istilah di mana menggambarkan pada kuadran pertama, east itu menggambarkan derajat 0 pada kuadran pertama, dan northeast merupakan representasi dari derajat titik di 45 derajat kuadran pertama. Secara singkatnya seperti itu, dan selanjutnya kita akan mencari dari
kondisi PK atau D, di mana D ini akan menentukan bagaimana iterasi D selanjutnya dan juga bagaimana penambahan atau iterasi yang dilakukan oleh X dan Y berikutnya. Untuk nilai D yang di bawah atau sama dengan 0, maka nilai D atau PK-nya itu akan ditambahkan dengan delta is. Dan nilai yang ditambahkan hanya ada nilai X saja, ditambahkan nilai 1. Tetapi untuk nilai D yang lebih dari 0, maka PK-nya atau D-nya akan ditambah oleh delta NE. Di sini delta NE merupakan hasil dari kalkulasi sebelumnya. Tetapi perbedaannya terdapat di penjumlahan X dan Y ya. Di D sama dengan, D lebih besar daripada 0, maka nilai X-nya akan ditambah 1 dan nilai Y-nya akan ditambah 1 juga. Nah, sekarang kita akan masuk ke perhitungan angka. Di sini akan terdapat anomali di mana menunjukkan kekurangan dari algoritma Bresenham. Bisa kita lihat titik awalnya adalah titik 15,6 dan seharusnya kita akan mundur ke titik 1, -1 di kuadran 4. Tetapi bisa dilihat dikarenakan iterasi yang diberikan adalah +1, +1, dan +1 pada masing-masing X dan Y, maka ada kemungkinan ini tidak bisa terselesaikan dikarenakan fokus dari algoritma Bresenham adalah di kuadran 1, lebih tepatnya pada derajat 0 sampai derajat 45. Maka dari itu, jika kita lihat, jika kita memasukkan titik awal 15,6, maka hasil iterasi sampai kapanpun akan divergen, di mana hasilnya semakin tinggi dan beriterasi ke sebelah kanan atas. Nah, ini juga akan dijelaskan pada nomor 2, Bresenham nomor 2, dengan nilai titik awal adalah 3,4 dan titik akhirnya di negatif 7 dan 15. Atribut yang dicari sama, delta X, delta Y, D, nilai delta is, delta not is, yang mana hasilnya sudah dihitung. Nah, kita akan masuk ke dalam kondisi D atau kondisi PK, yang mana kondisinya seperti yang sudah dijelaskan bahwa jika D kurang dari sama dengan 0, maka D selanjutnya atau P selanjutnya akan ditambah dengan delta E dan nilai X akan ditambah 1, sedangkan jika D lebih besar daripada 0, maka PK atau D selanjutnya akan ditambah dengan delta not is. Nah, tetapi di sini yang ditambahkan adalah nilai X ditambah 1 dan Y ditambah 1. Nah, sekarang kita akan lanjut ke perhitungan langkahnya. Di sini juga akan terlihat bahwa ada anomali di mana tidak bisa menerima perhitungan yang berganti, yang mana titiknya akan berganti kuadran. Nah, jika kita masukkan titik awal 3 dan 4, setelah melakukan iterasi sebanyak lebih dari 10 kali, hasilnya akan bersifat divergen, yang mana akan terus tak terhingga dan tidak mencapai titik akhir yang ditentukan. Jika kita lihat, sudah dilakukan lebih dari 10 kali iterasi dan hasilnya adalah kita mendapatkan nilai X-nya 14 dan Y-nya 15, di mana itu jauh sekali dengan titik akhir yang diharapkan, karena titik akhir yang diharapkan adalah nilai X-nya adalah negatif 7. Hal tersebut dikarenakan kondisi PK-nya sendiri yang memberikan nilai iterasi yang tetap, yaitu bertambah 1 tanpa memperhatikan titik akhirnya. Nah, penjelasan dari perhitungan Bresenham mungkin sampai sini. Kita akan lanjut ke penjelasan perhitungan midpoint. Sekarang kita akan masuk ke dalam penjelasan midpoint. Kurang lebihnya sama dengan penjelasan dari Bresenham. Di sini kami menggunakan materi yang diberikan oleh Geek4Geeks dan juga beberapa materi pendukung lain, di mana hasil perhitungannya kurang lebih sama dengan perhitungan Bresenham, dengan titik awalnya kurang lebih cenderung sama, atribut yang dinilai pun hampir sama, atau bisa tepatnya lebih sama, dan juga sifatnya cenderung mirip-mirip. Nah, di titik awal sendiri kita menggunakan titik 5,16 dengan titik akhirnya negatif 10, -3, dan hasilnya
setelah kita mencari nilai atribut delta X, delta Y, D, delta E, dan delta NE atau northeast, hasilnya sudah diambil dengan kondisi D seperti yang sudah dijelaskan. Perhitungan angkanya sama seperti sebelumnya bahwa nilainya tetap divergen dikarenakan perbedaan kuadran, di mana titik awal kuadran 1 dan titik akhirnya berada di luar kuadran 1. Nah, bisa kita lihat di iterasi pertama kita menggunakan titik awal 5,16, dan setelah lebih dari 10 iterasi kita menghasilkan nilai 16 dan 16. Dan itu jauh dari titik akhir yang kita harapkan. Tetapi kita mencoba menggunakan soal yang sama, tapi kita ganti titik akhir dan titik awalnya. Kita menggunakan titik awalnya adalah negatif 10 dan negatif 3, dan titik akhirnya adalah 5,16. Nah, dikarenakan ini cenderung iterasinya ke kanan atas, maka bisa kita lihat dengan kalkulasi yang kita cari untuk delta X, delta Y, D, delta East, delta Northeast, hasilnya sudah dicari dan bisa dilihat perhitungan langkahnya bahwa cenderung lebih bagus mendekati nilai yang sama, tapi mungkin ada beberapa anomali di mana nilai dari Y-nya tidak mencapai nilai 16. Kami sudah mencari beberapa referensi lain dengan perhitungan sama, mungkin hasilnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam nilai midpoint nomor 2. Nah, pada nilai ini kita memiliki nilai awal yaitu negatif 3,4 dengan nilai titik akhir adalah 10,5. Nah, kita mencari atribut delta X, delta Y, D, delta E, delta Northeast, dan hasilnya adalah untuk delta X-nya menghasilkan nilai 13, delta Y-nya menghasilkan 1, D-nya menghasilkan negatif 11, delta E-nya menghasilkan 2, dan delta Northeast-nya menghasilkan negatif 24. Perhitungan kondisinya sama, jika kurang dari sama dengan 0, maka D atau PK-nya ditambahkan dengan delta E, sedangkan jika lebih dari 0, maka PK atau delta NE-nya ditambahkan dengan Northeast. Kita lihat di perhitungan angka. Seperti yang bisa kita lihat, di sini ada kelebihan yang bisa diberikan di mana ternyata di kuadran, jika perhitungan di kuadran 1 dan di kuadran 2, algoritma midpoint bisa menyelesaikannya walaupun pergeseran titiknya tidak terlalu jauh. Nah, kita lihat di sini nilai awalnya adalah negatif 3 dan 4 untuk Y-nya. Setelah dilakukan lebih dari 10 iterasi, ternyata hasil yang diharapkan sesuai dengan perkiraan menghasilkan nilai X-nya 10 dan nilai Y-nya 5. Bisa kita lihat di grafiknya, di sini ada penambahan nilai yang stagnan di nilai X-nya selalu ditambah 1, lalu pada titik X3 baru nilai Y-nya ditambah 1. Itu adalah titik tengah di antara nilai negatif 3 sampai ke 10, dan hasilnya kita bisa mencapai titik akhir yang diharapkan itu 10,5. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.